Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan presentasi nih. Sebelum presentasi, kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, ada saya, Resi Tiara Alia, dan ada kedua teman saya. Halo, saya Selviana Fitria. Eh, dan halo, saya Lila Labibah. Hari ini kita bertiga akan presentasi mengenai perkembangan emosional anak. Udah. Selamat menyimak. Pengertian emosi. Seringkali kita dengar bahwa orang-orang menyebutkan emosi ini artinya marah. Tapi, apakah benar emosi itu artinya marah? Mari kita simak dari ketiga grand theory mengenai emosi. Yang pertama, ada teori James Lange. Emosi yang dirasakan adalah persepsi tentang perubahan tubuh. Nah, persepsi kita terhadap reaksi itu adalah dasar untuk emosi yang kita alami. Sehingga pengalaman emosi atau emosi yang dirasakan terjadi setelah perubahan tubuh memunculkan pengalaman emosional. 2. Teori Cannon-Bard. Teori ini menyatakan bahwa emosi yang dirasakan dan respon tubuh adalah kejadian yang berdiri sendiri. Menurut teori ini, kita pertama kali menerima emosi potensial yang dihasilkan dari dunia luar, kemudian masuk ke daerah otak, dan otak mengirim output ke dua arah. Yang pertama ke organ-organ tubuh dalam, dan yang kedua otot-otot eksternal untuk menghasilkan ekspresi emosi tubuh. Yang ketiga ada teori Schachter-Singer. Teori kontemporer ini menyatakan bahwa emosi yang kita rasakan adalah dari interpretasi kita tentang sesuatu yang membangkitkan tubuh. Nah, jadi bisa disimpulkan dari ketiga teori tersebut bahwa pengertian emosi sebenarnya adalah perasaan yang ditunjukkan oleh seseorang atas suatu kejadian atau peristiwa. Perbedaan emosi dan emosional. Nah, kita tahu tadi bahwa emosi ini lebih mengarah kepada perasaan, sifat, atau keadaan. Maka emosional lebih mengarah kepada karakteristik berkaitan dengan emosi, ekspresif dari emosi. Contoh penggunaan katanya. Seseorang jadi emosional. Seorang jadi emosional melihat orang yang menangis. Nah, kita tahu bahwa emosional ini mudah terpengaruh dengan emosi. Nah, perkembangan emosi berkaitan dengan pengalaman anak dalam mengenali perasaan yang dialami, memahami bagaimana dan mengapa sebuah hal terjadi, mengenali perasaan orang lain, dan mengembangkannya. Seiring pertumbuhan anak, perkembangan emosi anak ini juga akan semakin kompleks dengan pengalaman hidup yang didapatkannya. Untuk itulah, perkembangan emosi ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk kesehatan mental anak. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi emosi bagi anak. Ada 7. Yang pertama, menimbulkan respons otomatis. Misalnya, anak bertemu dengan binatang buas atau ular deh. Nah, tanpa berpikir apapun, anak akan melakukan ekspresi terkejut, takut, dan juga bisa lari, menyelamatkan diri. Nah, hal tersebut kita tahu bahwa keadaan krisis bisa dilewati karena anak tersebut memiliki respons otomatis. Yang kedua, menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Misalnya, saat anak ditinggalkan oleh orang yang anak cintai. Nah, anak ini akan mengeluarkan kesedihan, ekspresi sedih. Yang ketiga, memotivasi tindakan. Nah, emosi tertentu mendorong seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, saat anak mengalami emosi cinta atau ketertarikan kepada sesuatu. Misalnya pada bidang musik. Nah, emosi ini dapat memicu anak untuk berbuat macam-macam terhadap bidang seni musik untuk mendapatkan apa yang anak mau.
Yang keempat, mengkomunikasikan sebuah niat kepada orang lain. Misalnya nih, ketika anak sedang diremehkan oleh orang lain atau disepelekan. Nah, anak ini mungkin akan berpesan bahwa sebenarnya mereka tidak ingin disepelekan. Nah, intinya adalah ada suatu pesan di balik emosi yang anak tunjukkan tersebut. Yang kelima, meningkatkan ikatan sosial. Nah, emosi ini memang berfungsi untuk meningkatkan ikatan sosial. Dengan adanya emosi positif seperti rasa bahagia, penerimaan, sayang, dan juga kedamaian akan membuat hubungan sosial semakin erat dan semakin menguatkan suatu hubungan. 6. Mempengaruhi memori dan evaluasi suatu kejadian. Misalnya, saat anak bertemu seseorang dengan seusianya, sebayanya, tentu mereka akan memiliki penilaian tersendiri terhadap orang tersebut. Nah, jika anak merasakan emosi yang kuat, bisa jadi anak akan berteman dengan seseorang tersebut dan melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir ada meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Nah, seseorang tentunya akan lebih mengingat kembali kenangan-kenangan yang diliputi oleh emosi yang kuat. Selanjutnya, bentuk-bentuk emosi. Nah, bentuk-bentuk emosi menurut Goleman tahun 2009, yang pertama adalah amarah, yaitu rasa beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, tersinggung, bermusuhan, hingga melakukan tindakan kekerasan dan juga kebencian. Yang kedua, kesedihan, yaitu pedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, kesedihan, ditolak, dan juga depresi. Yang ketiga, rasa takut, yaitu rasa takut sendiri, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak senang, ngeri, fobia, dan juga panik. Selanjutnya, kenikmatan, yaitu rasa bahagia, gembira, puas, terhibur, bangga, senang sekali, dan rasa manis. Selanjutnya, cinta, yaitu persahabatan, penerimaan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, dan juga hormat. Selanjutnya, terkejut, yaitu rasa terpana dan juga takjub. Selanjutnya, jengkel, yaitu hina, jijik, muak, dan juga benci. Lalu malu, yaitu rasa bersalah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, sampai hati hancur lebur. Nah, secara umum sebenarnya ada 3 emosi dasar. Yang pertama, yaitu emosi positif, yaitu perasaan-perasaan yang diinginkan, seperti rasa senang dan juga bahagia. Yang kedua, ada emosi negatif, yaitu perasaan-perasaan yang tidak diinginkan dan menjadikan kondisi psikologis yang tidak nyaman, seperti sedih. Lalu ada pun emosi campuran positif dan negatif, seperti rasa cemburu, heran atau ingin tahu, dan juga hasrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Lila Labibah, materi setelah Sylvia. Baik, yang selanjutnya ada tahap perkembangan emosi anak sekolah dasar usia di antara 5-12 tahun. Ini dibagi ke 4 tahap ya. Tahap pertama ada 5-6 tahun, yaitu mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Maksudnya, anak usia 5-6 tahun sudah mengenal dan mengetahui aturan yang berlaku. Anak sudah mengetahui konsep adil dan rahasia. Ini merupakan bentuk keterampilan pada anak
untuk dapat menyembunyikan informasi. Jadi anak sudah dapat mempelajari aturan yang ada, terus dia juga sudah mengerti ada sebuah keadilan dan rahasia. Jadi di sini tuh anak sudah mulai dapat menyimpan rahasia gitu. Tidak semua hal bisa dapat diceritakannya pada orang lain. Yang kedua ada tentang umur 7 sampai 8 tahun. Nah, tentang ini menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Maksudnya pada usia 7 sampai 8 tahun, anak sudah mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu yang entah itu yang dikerjakannya atau yang dikerjakan oleh orang-orang terdekatnya. Nah, anak dapat mengungkapkan emosi yang dirasakannya. Jadi anak sudah dapat mengungkapkan apa yang sedang dirasakannya gitu. Semakin bertambah usia, anak semakin dapat memahami perasaan orang lain. Jadi karena dia juga sudah bisa mengungkapkan emosinya, dia juga mengerti kalau orang lain juga melakukan yang sama. Jadi dia mulai menghargai itu, memahami kalau orang lagi sedih, dia tidak akan tertawa gitu, tapi akan ikut simpati gitu, merasakan kesedihannya. Nah, yang selanjutnya ada rentang umur 9 sampai 10 tahun. Di sini tuh mulai dapat mengatur dan mengontrol emosinya di ruang publik. Maksudnya pada usia 9 sampai 10 tahun, anak sudah dapat menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya dan sudah dapat merespon emosi orang lain. Anak juga bisa mengontrol emosi negatifnya. Anak mengetahui apa saja yang membuat dirinya merasa sedih, takut, dan marah, sehingga anak mampu beradaptasi dengan emosinya. Nah, yang terakhir ada rentang umur 11 sampai 12 tahun. Pada usia 11 sampai 12 tahun, anak sudah mengetahui tentang baik dan buruk, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat, serta adanya perkembangan yang meningkat dalam dirinya, perkembangan emosi yang meningkat. Lalu itu tuh maksudnya tidak sekaku saat masa kanak-kanak awal, karena ini sudah memasuki masa kanak-kanak akhir di rentang umur 11 sampai 12 tahun ini. Anak sudah mengetahui bahwa dapat terjadi perubahan pada nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kayak anak dari awal sudah dari umur yang 5 sampai 6 tahun sudah mempelajari dan mulai mengetahui bahwa di masyarakat ini ada kaidah-kaidah aturan yang berlaku. Nah, di umur ini, di rentang umur 11 sampai 12 tahun ini, anak sudah memahaminya, sudah mengerti, bahkan dia sudah tahu jika nilai-nilai norma itu tuh bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri emosi pada anak. Yang pertama ini ada emosi yang berlangsung singkat. Nah, emosi yang terjadi pada anak biasanya relatif lebih singkat dan mudah berubah. Hal ini dikarenakan emosi pada anak biasanya diungkapkan dalam bentuk tindakan. Berbeda dengan orang dewasa yang emosinya relatif lama. Maksudnya lama di sini tuh anak tuh singkat, jadi kayak sekarang marah, belum lama bisa jadi tertawa dan tenang. Sedangkan orang dewasa itu terkadang bisa terlalu-larut dan tenggelam dalam emosi yang sedang dirasakannya. Nah, kalau emosi yang sering dimunculkan oleh anak itu biasanya seperti kesedihan, murung, bahagia, dan yang lainnya gitu. Yang kedua ada emosi yang relatif kuat dan hebat. Maksudnya apa? Maksudnya tuh anak terlihat emosinya jika sedang marah, sedang nangis, sedih dan segala itu tuh anak tuh benar-benar menunjukkan emosi yang sedang dirasakannya saat itu. Jadi kayak jika dia marah, dia akan marah-marah gitu. Jika dia sedih, dia akan menangis terseduh-seduh. Dan jika dia sedang senang dan bahagia, mungkin dia akan tertawa dengan begitu senangnya. Jika ada yang sesuatu yang lucu baginya. Jadi tidak menyembunyikannya gitu. Benar-benar langsung mengekspresikan apa yang sedang dirasakannya. Berbeda dengan orang dewasa yang biasanya lebih menutupi dan memilah-milah gitu apa yang harus ditunjukkannya. Nah, yang ketiga ada emosi yang mudah berubah-ubah. Maksudnya apa? Emosi anak itu mudah sekali berubah, benar-benar mudah. Jadi kayak terlihat dari ini tuh kenapa mudah berubah tuh terlihat contohnya seperti seorang anak sedang menangis terseduh-seduh. Lalu
setelah itu ternyata ada sesuatu yang menarik perhatiannya, dan sesuatu itu menurut si anak sangatlah lucu, dan pada saat itu juga anak dapat langsung tertawa terbahak-bahak dan melupakan kesedihannya yang barusan tadi membuatnya menangis dan sedih-sedih. Anak cepat dalam perubahan emosinya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada emosi yang terlihat berulang-ulang. Emosi anak tampak berulang-ulang. Hal ini timbul karena anak dalam proses perkembangan ke arah menuju kedewasaan. Ia harus mengadakan penyesuaian terhadap situasi di luar, dan hal ini dilakukannya secara berulang-ulang. Jadi maksudnya berulang-ulang ini tuh emosi, dia mempelajari emosi itu tuh berulang-ulang gitu. Nanti semakin dia belajar semakin baik si emosi, perkembangan emosinya. Nah, yang selanjutnya ada respon emosi pada anak berbeda-beda. Pengamatan membuktikan bahwa pada waktu bayi lahir, pola responnya relatif sama. Namun secara perlahan berubah. Ya karena itu perkembangan tadi, pengalaman belajar dan lingkungannya membuat perbedaan tingkah laku sebagai bentuk variasi emosi anak. Jadi masih ada berbeda-beda di sini tuh karena emosi, perkembangan emosi ini tergantung kurang lebih banyaknya dari faktor lingkungan ya, terutama keluarga yang terdekat, sekolah, lingkungan masyarakatnya. Jadi berbeda-beda gitu respon si anak tuh, karena beda-beda tempat lingkungan dia tinggal gitu. Jadi kayak anak A tidak bisa disamakan dengan anak B gitu. Begitupun yang selanjutnya. Tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan si anak A dan anak B ini bisa memiliki tingkat perkembangan emosi yang sama gitu. Berarti lingkungan mereka memiliki lingkungan yang mirip. Nah, yang selanjutnya ada emosi dapat terlihat dari tingkah laku. Ini yang keenam. Maksudnya apa? Emosi anak dapat dilihat atau diketahui dari tingkah laku yang ditunjukkan anak. Meskipun kadang kala anak tidak menunjukkan emosinya secara langsung, namun emosi itu dapat diketahui dari tingkah lakunya. Ya, jadi mudah kita sebagai orang dewasa yang mudah mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh anak tersebut hanya dari tingkah lakunya gitu. Seperti dia yang murung, dia yang sedih, dia yang menangis, dia yang kayak melamun, menghisap jarinya, itu kita dapat mengetahui ada yang mengganggu pikiran anak dan berpengaruh pada emosinya. Nah, yang ketujuh ada terjadi perubahan kekuatan emosi. Jadi maksudnya apa terjadi perubahan kekuatan emosi ini? Anak itu cepat perubahan kekuatan emosinya dari lemah ke kuat atau dari kuat ke lemah. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Contohnya itu seperti jika kita membawa anak-anak ke tempat yang baru. Bagi anak itu tuh tempat baru, jadi dia asing di situ, dia merasa asing dengan orang-orangnya dan suasananya. Nah, itu membuat dirinya merasa malu-malu dan takut. Tetapi jika lama-kelamaan di situ dia mulai terbiasa, si rasa takut dan malu-malu itu lama-lama akan melemah, dan rasa senang itu akan datang gitu jika dia nyaman dan berada di situ. Dia tidak akan malu-malu lagi, dia akan menikmati berada di tempat itu. Itu misalnya, itu contoh. Nah, yang terakhir adanya perubahan bentuk ungkapan emosi. Anak-anak akan menunjukkan keinginan yang begitu kuat pada yang ia hendaki. Ia tidak memperhitungkan apakah hal itu baik atau buruk untuk dirinya. Juga tidak mempertimbangkan bahwa yang ia kehendaki itu dapat dipenuhi oleh orang tuanya atau tidak. Yang penting ia menginginkannya. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik perkembangan emosi anak sekolah dasar. Nah, yang pertama, jadi karakteristik ini semakin naik, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, dari 1 ke 4 ini semakin berkembang emosi anaknya. Nah, yang pertama ini adalah lebih sering terjadi perselisihan dengan teman sebaya. Untuk anak-anak SD, terutama kelas rendah, itu memang biasanya sering terjadi perselisihan dengan teman sebayanya gitu. Ya, lalu anak menunjukkan sikap suka dan tidak suka. Itu sangat-sangat kentara gitu. Anak-anak di usia awal-awal
SD kelas rendah itu biasanya secara gamblang akan mengungkapkan bahwa dia tidak suka atau suka dengan sesuatu. Lalu ada seorang merajuk. Ya, anak dengan umur di kelas rendah itu akan merajuk jika dirinya tidak mendapatkan apa yang diinginkannya lah, dan sedih apabila yang disayanginya hilang atau mati. Maksudnya ya, ini tuh dapat jadi benda favoritnya, atau kalau mati itu mungkin hewan peliharaannya. Nah, yang kedua ini ada kegiatan selanjutnya, perkembangan selanjutnya ada kegiatan berteman lebih intens. Jadi yang tadinya sering terjadi perselisihan sama teman-temannya sekarang bisa lebih baik gitu. Jadi tidak sering terjadi perselisihan karena lebih intens pertemanannya. Lalu bermain bersama di rumah maupun di luar rumah. Nah, ini yang membuat bisa lebih intens itu karena mereka sering bermain bersama. Lalu ada hubungan anggota keluarga seperti lebih sering terjadi bentrokan dengan hubungan anggota keluarga, terutama dengan saudaranya sendiri seperti kakak atau adiknya. Itu sering terjadi berantem lah gitu. Karena anak berusaha menunjukkan kekuatannya, keberadaannya gitu di hadapan anggota keluarganya yang lain, bahwa aku tuh ada gitu. Bahwa aku ini memiliki hak yang sama seperti adik atau kakakku. Jadi ingin diperlakukan dengan sama. Tingkatan selanjutnya ada memasuki perilaku yang mencolok. Apa itu perilaku yang mencolok? Yaitu perilaku marah atau dirasa senang dengan menyembunyikan diri sambil menangis. Jadi maksudnya ini tuh anak benar-benar memperlihatkan gitu, jika dia tidak suka sesuatu, jika dia marah dan apapun itu, dirinya akan menyembunyikan diri sambil menangis. Tanpa dia berbicara pun, kita yang orang dewasa akan tahu dari perilakunya bahwa dia itu sedang kesal, dia itu sedang ngambek, dia itu sedang sedih. Lalu bagaimana mengatasinya? Itu anak harus diakui sebagai bagian dari anggota keluarga atau kelompok. Itu tuh tandanya anak merajuk gitu. Dia merasa tidak mendapatkan hak yang sama gitu, keberadaan yang sama seperti keluarga atau kelompoknya yang lain. Lalu ada kegiatan pertemuan lebih intens gitu. Maksudnya jadi dia bermain dengan teman-temannya itu lebih intens lagi dan bisa lebih dekat lagi, membangun lebih dekat lagi. Jadi perselisihan itu udah mulai jauh berkurang dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, yang terakhir ini ada interaksi anak dengan teman sebaya. Interaksi anak dengan teman sebaya sangat intens. Jadi sudah bukan lebih intens lagi, sudah sangat-sangat intens. Jadi mereka sudah sering bermain bersama, mungkin sesekali mereka akan menginap bersama di rumah salah satu temannya gitu. Jadi mereka sudah sangat-sangat intens dan dekat, jadi mengerti ada hubungan persahabatan. Lalu karena bersahabat, jadi sudah sangat jarang bertengkar dan berselisih karena sudah mengerti satu sama lain, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik dan lebih lama gitu, awet si kerjasamanya. Lalu di tingkat ini pun respon positif dari orang dewasa membuat anak tuh lebih dekat dengan orang dewasa itu, karena si anak merasa dihargai oleh orang dewasa yang memberikan respon positif tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Resi Tiara. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Nah, di sini kita membagi menjadi dua kategori. Ada kategori 1, faktor internal dan lingkungan. Ada kategori 2, keadaan anak dan faktor belajar. Nah, kenapa dibedakan ada dua begini? Nah, ini karena ada berbeda pendapat antara ahli ya. Kita bahas dulu kategori yang pertama. Yang pertama adalah faktor genetik atau hereditas. Faktor genetik atau hereditas ini adalah faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan nih sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua. Dapat disimpulkan juga bahwa faktor ini merupakan faktor turunan dalam diri anak yang akan mempengaruhi perkembangannya kelak. Jadi ini tuh faktor yang di dalam.
atau faktor potensial yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, sedangkan faktor lingkungan atau nurture merupakan faktor eksternal yang turut juga nih membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu anak. Faktor bersifat lingkungan ini nih bersifat cukup luas karena banyak banget kategorinya. Misalnya ada sekolah, lingkungan tinggal, teman-teman, teman les. Nah, tapi yang paling utama itu adalah faktor lingkungan ini ya, adalah faktor keluarga. Seperti yang dijelaskan nih di sebelumnya, bahwa faktor genetik itu kan potensial. Nah, faktor lingkungan ini tuh aktual, sehingga nanti dari anak punya potensial nih, punya perkembangan emosi dalam dirinya sendiri, internalnya, nanti lingkungan ini akan membuatnya menjadi aktual. Gitu. Sehingga kedua faktor ini berkaitan dengan erat. Nah, selanjutnya ada keadaan anak dan faktor belajar. Sebenarnya ini nggak berbeda jauh ya dengan kategori 1, tapi mari kita bahas. Nah, yang pertama ada keadaan anak. Setiap anak memiliki kondisi individual berbeda yang bisa mengaruhi perkembangan emosionalnya, sama dengan faktor internal ya. Misalnya, jika dia memiliki cacat pada bagian tubuh tertentu, atau memiliki kekurangan yang membuatnya menonjol. Ketika anak mempunyai sesuatu yang membuatnya berbeda dari anak-anak lain, maka dia tidak akan merasa percaya diri dan merasa keasingkan gitu, walaupun kenyataannya mungkin tidak, tapi anak akan merasa cemas dengan hal itu, akan merasa khawatir dan merasa tidak nyaman dengan hal itu. Nah, ini juga bisa mempengaruhi perkembangan emosionalnya, karena yaitu dia mengalami emosi di dalam dirinya, mengalami gejolakan emosi di dalam dirinya karena kondisi atau keadaan anaknya sendiri. Selanjutnya, ini cukup banyak nih. Ini juga mirip dengan yang kategori pertama, faktor kedua itu faktor eksternal, tapi di sini namanya faktor belajar. Pengalaman anak belajar mengenai emosi, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi perkembangan emosinya. Nah, pengalaman belajar yang mempengaruhi emosi anak ini antara lain, yang pertama adalah belajar dengan coba-coba. Belajar coba-coba itu mengekspresikan dirinya dalam bentuk perilaku, tapi tidak memberi kepuasan terhadap orang lain gitu. Atau misalnya kepuasannya cuma sedikit. Nah, perilaku ini kenapa sih anak itu coba-coba? Karena dia pengen melihat emosi dan timbal balik dari orang lain. Namanya juga coba-coba ya. Selanjutnya ada meniru. Ya, sama banget seperti namanya meniru. Anak akan meniru atau mempraktikkan kembali emosi-emosi orang lain dengan metode, dengan cara yang sama dengan orang yang dia amati atau orang yang dia lihat. Selanjutnya, belajar dengan mempersamakan diri. Hampir mirip dengan poin sebelumnya, yaitu meniru. Mempersamakan diri ini meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangan yang sama. Dan di sini anak tuh meniru, mempersamakan dirinya tuh dengan seorang atau dengan orang-orang yang memiliki ikatan emosional yang kuat. Misalnya dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Jadi, biar samalah dengan lingkungannya, biar tidak terasingkan gitu. Selanjutnya, belajar melalui pengondisian. Nah, ini tuh biasanya karena objek situasinya tuh gagal atau gagal memancing reaksi gitu. Jadi, pengondisian tuh dengan cepat anak tuh, kok nggak rasional ya reaksi orang lain, kok nggak sesuai ya dengan yang saya mau. Kenapa keadaan ini tidak sesuai dengan yang saya pikirkan. Anak di situ nanti belajar tentang kondisi, gitu. Membuat mereka oh begini ya, oh begitu ya, membuat mereka hal-hal baru karena kondisi yang mungkin tidak sesuai, atau mereka harus mengkondisikan diri mereka gitu, mengkondisikan emosi dan tingkah mereka dengan suatu keadaan. Selanjutnya, belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Nah, dengan ini anak diajarkan bereaksi yang dapat diterima jika suatu opsi itu terangsang. Jadi misalnya kita mengajarkan kepada anak, kalau kamu misalnya buku favorit kamu dicoret-coret oleh adik kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya marah-marah bu, begini. Oh, nanti kita membantu dia untuk mengchannelkan gitu, mengkategorikan, mengklasifikasikan emosinya. Oh, ini tuh marah, dan cara tepat untuk menanganinya dan menanggulanginya lah ya, untuk mengaturnya, untuk mengendalikannya. Jadi si anak tuh nggak cuma sekedar tahu itu marah lalu dia marah-marah kepada adanya, tapi tahu kalau yang saya rasakan ini marah, yang saya rasakan ini kesal, tapi dia mengkondisikannya atau mengeluarkan emosinya tuh dengan cara yang baik gitu. Misalnya, adek nggak boleh loh coret-coret buku kakak marah nih, kakak kesel nih, misalnya kayak gitu. Dia mencanangkan dengan cara yang tegas, bukan dengan cara yang agresif, bukan cara yang marah-marah gitu.
Selanjutnya ada konflik-konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak nih ya pasti, bukan setiap anak, kita juga bahkan sampai dewasa ya memiliki konflik. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Nah, konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Dapat umumnya ya, kayak umumnya. Jadi, kita ada konflik, ada suatu masalah dengan orang tua, dengan keluarga, dengan lingkungan. Lalu kita belajar berkembang emosinya itu lewat situ. Dari mirip dengan pengondisian, cuman ini dari konflik-konfliknya gitu, lebih spesifik pada konflik atau hal yang kurang menyenangkan. Selanjutnya ada lingkungan keluarga, mirip dengan kategori sebelumnya ya, udah dijelaskan kalau faktor yang paling utama itu ada keluarga, dan memang keluarga itu merupakan lembaga pertumbuhan dan belajar awal, learning dan growing-nya juga, yang dapat mengantarkan anak menuju pertumbuhan belajar selanjutnya gitu. Ya, sebelum kita asah sebagai guru ya, sebelum kita membantu anak untuk mengembangkan emosinya, yang pertama anak lakukan adalah tentunya dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Oke, selanjutnya ada kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, tidak melebih-lebihkan kesenangan. Nah, pokoknya intinya pengendalian emosi, kecerdasan pengendalian emosi. Nah, ada komponen-komponen EQ di sini yang kita bisa baca, yaitu pertama mengenali emosi diri. Tentunya kalau kita ingin istilahnya cerdas ya dalam emosional, kita harus tahu emosi itu ada apa aja. Mengenali emosi yang kita rasakan, mengenali emosi diri secara umum. Nah, itu yang diperlukan untuk kita mendapatkan kecerdasan EQ gitu ya. Selanjutnya mengelola emosi. Setelah kita mengenali ada apa aja emosi nih yang dapat kita rasakan atau yang ada di dalam manusia, nah kita tahu cara mengelolanya. Bagaimana sih mengelola emosi? Bagaimana sih kalau kita marah? Bagaimana sih kalau kita bahagia? Atau kalau kita ingin diperhatikan? Atau kita merasa kecewa? Nah, bagaimana sih mengelolanya? Nah, selanjutnya memotivasi diri sendiri. Jika ada kejadian tidak mengenakan atau kejadian yang membuat kita down, di mana ya kita mengalami sedih atau mengalami cemas, mengalami rasa yang membuat kita harus tegar, harus tegas gitu ya. Nah, kita di sini mempelajari cara memotivasi diri sendiri. Seperti yang tadi udah dijelaskan di pengertian ya, ini tuh kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Gimana caranya kita bangkit, gimana caranya kita kembali menjadi manusia yang mengendalikan emosinya lagi, yang mendapatkan emosi-emosi positif. Seperti itu. Selanjutnya ada mengenali emosi orang lain. Ketika kita sudah mengerti kita sudah bisa mengelola emosi kita, nah kita juga mengenali emosi orang lain tentunya. Oh, murid kita ada yang sedih nih. Oh, teman kita ada yang lagi senang nih. Kita mengenali emosi-emosi pada orang lain gitu. Selanjutnya 5 adalah membina hubungan. Ketika kita bisa mengenali diri sendiri, mengelola cara kita mengeluarkan emosi, lalu kita mengenali emosi orang lain, kita juga bisa membina hubungan dengan orang lain, tentunya dengan emosional ini. Bagaimanapun hubungan antara dua orang itu sangat erat kaitannya dengan tindakan, dengan sifat, dengan kepribadian, dengan emosi, tentunya dengan perasaan, kecerdasan perasaan, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita sedih, orang lain bahagia, lalu kita menyalahkan dia, kan nggak benar ya. Seperti itu, membina hubungan. Nah, berbeda dengan IQ atau Intelligence Quotient yang biasanya ada tesnya ya ketika kita masuk SMA atau misalnya ketika masuk kuliah, ada namanya tes IQ, tes kecerdasan intelektual. Untuk kecerdasan emosi atau EQ dan kecerdasan spiritual atau SQ atau kecerdasan spiritual kita bahas sedikit adalah intinya ketika kalau kita beragama itu adalah kecerdasan kita kepada Tuhan. Hingga saat ini untuk kedua kecerdasan tersebut belum ada alat yang mengukurnya. Belum ada alat yang pasti untuk mengukurnya karena kecerdasan ini bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Kecerdasan IQ nih kita bisa mengukur dengan tes yang jelas gitu. Semua orang bisa dengan kondisi yang sama juga mengalami tesnya bisa sama gitu ya. Jadi variabel mempengaruhinya cenderung lebih kecil, sedangkan kecerdasan emosi itu bisa berbeda-beda pendapat orang mengenai hal baik atau buruknya sesuatu. Atau yang kita pikir mengendalikan yang sangat baik bagi orang lain belum tentu baik. Gitu. Menurut kita mudah, bagi orang lain belum tentu mudah. Jadi alat ukurnya lah ya, alat ukur untuk EQ-nya tuh belum ada alat yang jelas yang semua orang bisa memakai hal yang sama gitu.
Nah, selanjutnya ada permasalahan emosi. Seperti yang tadi dikatakan oleh saya pada sebelumnya, ada konflik-konflik kan ya. Nah, permasalahan emosi ini kita bagi menjadi 2 kasus, yaitu kasus ringan menengah, lalu kasus menengah dan tinggi. Yang pertama nih, ada emosi negatif. Nah, emosi negatif tadi udah dijelaskan ya, kalau dijelaskan oleh materi sebelumnya, emosi itu ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi itu kan gimana ya? Emosi negatif itu suatu keadaan dalam diri di mana kita merasa kurang nyaman sehingga mempengaruhi sikap, mempengaruhi perilaku kita terhadap orang lain. Nah, ini bisa masuk kategori ringan karena bisa aja mungkin kita lagi bad mood lah ya, kalau kata kekiniannya bad mood gitu, emosi negatif kita bad mood, lalu ketika ada yang nanya kita kayak apa sih, nah ini seperti itu kan mesti dikategorikan ringan. Selanjutnya berkaitan dengan poin sebelumnya adalah penyampaian emosi yang buruk. Nah, ketika kita mengalami emosi yang negatif tadi, nah seperti yang tadi saya udah praktekkan sedikit ya, kita akan menyampaikan emosi dengan cara yang buruk atau memperlakukan orang lain dengan cara yang buruk, atau bahkan merasakan hal-hal yang buruk, overthinking, atau mungkin merasakan kecemasan, merasakan stres gitu. Karena ya emosi negatif yang bertumpuk dalam diri kita, bisa juga kita malah menyerang orang lain karena ya kita sedang mengalami emosi yang negatif gitu. Selanjutnya ada EQ, yang tadi udah dibahas. EQ itu apa? Emotional quotient, kalau tidak salah membaca, tidak salah mengingat, ya kan dia mengontrol emosi kan ya. Ketika kemampuan kita, kecerdasan emosional kita rendah, maka kemampuan kita mengontrol dan menggunakan emosi, mengendalikan semangat, mengendalikan motivasi, empati kita itu akan rendah juga. Maka akan susah anak untuk mengendalikan emosinya, untuk berempati pada orang lain, untuk berperilaku simpatik pada orang lain, untuk bekerja sama, menyesuaikan diri, itu akan jauh lebih sulit daripada kita mempunyai EQ yang tinggi. Selanjutnya nih, ini kasus menengah tinggi ini kita udah masuk pada kategori yang benar-benar mempunyai nama medis ya, atau berpengaruh pada kesehatan mental. Yaitu yang pertama ada depression. Sebelum saya jelaskan lebih jelas, kita bisa lihat ada di gambar. Itu yang saya dapatkan dari lembaga kesehatan, dari Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorder, dari revisi saya minta maaf, itu dari yang sebenarnya itu dari Children Mental Health Data dari Center for Disease Control and Prevention. Data yang ini tadi, yang gambar di sebelah, gambar di bawah saya, di sebelah kanan atau kiri ya ini. Ya, adalah ya yang data-data chart itu. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa anak kecil saja bisa mengalami depresi, anxiety, dan behavior disorder. Kita bisa lihat bahkan secara umum paling tinggi anak SD kan usianya 6-11 atau 12 lah ya maksimal. Kita bisa lihat paling banyak mereka mengalami behavior disorder. Bisa lihat itu paling tinggi di situ, sedangkan untuk ada juga beberapa remaja mengalami permasalahan pada gangguan kecemasan atau anxiety, tapi lihat di sini juga kategori 6-11-nya masih ada gitu. Bahkan untuk depresi aja meskipun sedikit nih ya, tapi masih ada gitu. Berarti kan ini memang banyak banget dialami gitu ya oleh anak-anak sekolah dasar juga. Nah, apa sih kita bahas depression, anxiety disorder, dan behavior disorder. Yang pertama ada depression. Depression ini biasanya merujuk pada sindrom-sindrom depresif yang didefinisikan sebagai kelompok tingkah laku atau emosi yang meliputi kecemasan dan depresi, yang berupa perasaan kesepian, menangis, takut, melakukan hal-hal buruk, perasaan tidak dicintai, perasaan bersalah, perasaan tidak berharga, gugup, sedih, atau cemas. Pada laman CDC, dibilang mental disorder among children are described as serious change in the way children typically learn, behave, and handle their emotion. Atau gangguan mental pada anak dijabarkan sebagai masalah yang serius. Makanya di sini kita kategorikan sebagai kasus menengah tinggi. Bagaimana dengan cara anak belajar, bagaimana anak nanti bertingkah, anak mengendalikan emosi, merasakan stres. Terus di sini juga dijabarkan among the more common mental disorder that can be diagnosed in childhood are 3 ini, depression, anxiety disorder, behavior disorder. Jadi 3 ini tuh adalah permasalahan bagi anak, permasalahan emosi atau kesehatan mental bagi anak yang paling tinggi mereka rasakan.
Yang kedua ada anxiety disorder atau kecemasan, permasalahan kecemasan. Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi kalau misalnya nih ya, udah masuk disorder atau gangguan, jadinya merupakan respon negatif. Bahkan ketika anak mengalami gangguan kecemasan, dia akan merasakan resah berketerusan, berkepanjangan, hingga akhirnya mengalami kesulitan bagi fisiknya juga. Jadi mempengaruhi fisik, tidak hanya perasaan saja, tapi nanti akan mempengaruhi fisiknya. Misalnya tangannya gemetar, keringat, atau yang bahkan paling terparah adalah kejang-kejang. Selanjutnya yang terakhir dan yang paling common adalah behavior disorder atau gangguan perilaku seperti disruptive behavior. Di sini disruptive behavior dijelaskan sebagai bentuk perilaku yang negatif seperti mengamuk, merengek, menangis, yang berlebihan untuk perhatian, tidak patuh melawan. Intinya tuh lebih kepada agresivitas anak gitu dalam bertingkah ketika dia tidak mendapatkan hal yang dia inginkan. Behavior disorder ini paling banyak dilakukan oleh anak sekolah dasar. Mungkin karena emosinya yang cenderung banyak naik turun dan tidak stabil. Tapi dalam kasus parahnya, istilahnya kalau hanya sekedar throwing tantrum kayak, oh ibu nggak mau, pokoknya saya nggak mau, sekedar begitulah ya, itu masih masuk kasus ringan menengah dalam penyampaian emosi yang buruk. Tapi ketika dia sudah benar-benar mengamuk, merengek, yang benar-benar sulit sekali untuk ditolong gitu ya, yang benar-benar mengamuknya sampai berjam-jam, lalu misalnya agresivitas yang membahayakan diri atau membahayakan orang lain seperti melempar sesuatu atau merusak barang. Nah, itu udah masuk dalam kategori behavior disorder atau gangguan perilaku. Dan ini tentunya masuk dalam kategori kasus tinggi yang bahkan kita anjurkan untuk kasus menengah tinggi. Yang 3 ini dibawa ke profesional. Istilahnya udah bukan ranah guru dan orang tua. Kecuali kalau orang tuanya mungkin psikolog ya, itu beda kasus. Tapi ya harus pada orang yang lebih profesional untuk mengatasi permasalahan emosi ini. Lalu apa nih? Nah, apa ini peran kita sebagai guru atau solusi kita sebagai guru ketika anak mengalami permasalahan? Nah, yang pertama adalah memberikan contoh yang baik. Sejatinya guru adalah suri tauladan kan. Ketika guru memiliki kematangan intelektual dan emosional, maka kita misalnya nih, bertutur yang baik, memberi contoh sikap yang baik, mengerti perkembangan anak dengan baik, kreatif, inovatif. Kita memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak, maka anak akan belajar dari kita. Karena apa? Kalau kita mempunyai hubungan yang dekat dengan anak, maka tadi disebutkan di sebelumnya ya, anak belajar meniru dan mengkondisikan diri dan juga mencontoh orang lain kan ya. Lalu kita akan dicontoh oleh murid-murid anak-anak agar oh begitu loh cara ibu mengendalikan emosi, oh begitu cara misalnya bersikap yang baik, mengatur emosi yang baik, atau intinya secara umum menjadi teladan, menjadi seseorang yang orang dewasa tuh seperti ini gitu. Jadi dia akan mencontoh kita dengan tindakan kita yang baik ini. Selanjutnya mengenalkan emosi. Seperti yang dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, emosi ini kan beragam ya dan banyak juga. Nah, kita mengenalkanlah kepada anak apa sih itu emosi. Apa sih yang kamu rasakan sekarang? Oh, kamu deg-degan ya. Deg-degan itu berarti kamu merasakan nervous atau gugup atau cemas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenalkan itu pada anak. Kenalkan kalau misalnya, Ibu, aku merasakan kok kosong ya. Kok aku ngerasa kayak gimana gitu kalau ditinggal orang tua. Mungkin kita jelaskan. Mungkin yang kamu rasakan itu adalah sedih. Atau ibu kok aku kayak, pokoknya pengen kesel banget bu ibu, aku pengen banyak orang itu gitu misalnya. Kita kasih beritahu pada anak kalau mungkin itu emosinya marah deh, kamu mungkin merasa kesal, nah kayak gitu. Kita mengenalkan emosi. Nah setelah mengenalkan emosi, kita ini apa ya berkesinambungan lah ya, yaitu kita mengendalikan emosi yang baik. Setelah mengenalkan emosi, langkah yang paling tepat emang mengendalikan emosi yang baik ya. Guru memberikan saran, cara dan tips pengendalian emosi yang baik. Emosi baiknya dikeluarkan secara baik pula. Emosi yang terpendam bisa menimbulkan masalah nantinya ya. Jadi kita harus tetap menyampaikan emosi kita dengan cara yang tepat. Baik pada mental anak ataupun pada responnya pada lingkungan sekitar. Selanjutnya memberikan bantuan moral. Ketika anak mengalami masalah nih, baik itu internal, eksternal, entah itu di sekolah atau di luar sekolah, kita bisa mengetahuinya dari sifat dan perilaku anak yang misalnya berubah secara drastis. Yang asalnya dia pendiam tiba-tiba kok jadi cari perhatian terus ya. Atau malah sebaliknya,
dari anak yang asalnya aktif, kok tiba-tiba jadi pendiam gitu, nggak banyak ngobrol. Nah, ini kenapa? Dan kita sebagai guru bisa menjadi teman curhat bagi anak, agar dia tidak merasakan sendirian, agar dia merasa kalau ada yang bantu dia gitu di situ. Selanjutnya, mengkonsultasikannya bersama orang tua. Nah, bagaimanapun dari tadi sudah dibahas kalau misalnya lingkungan yang paling berpengaruh pada anak adalah orang tuanya, keluarganya. Orang tua sebagai orang dewasa yang pertama kali anak kenal tentunya mengetahui lah ya, insya Allah mengetahui bagaimana baiknya buat anak, sehingga jika anak mengalami gangguan emosi atau permasalahan pada emosinya, alangkah lebih baiknya kita mengkonsultasikannya bersama orang tua murid tersebut, misalnya memberitahukannya dengan hati-hati kalau ibu bapak anak ibu ini mengalami tadi mengamuk di kelas, mungkin dia ada permasalahan atau dia throwing tantrum, bisa kita konsultasikan bersama orang tua, nanti baiknya ke depannya harus bagaimana. Gitu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Banyak sekali kesalahan di video ini. Mungkin pada pembicaraannya ataupun pada konsep videonya yang kurang baik. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan-kesalahan dari kelompok 6. Terima kasih telah menyimak sampai sejauh ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.